Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Madlub Project. Kali ini kita akan bahas tentang teorema isomorfisme 2 dan teorema isomorfisme 3 dari grup ya. Nah, teorema isomorfisme 2 grup ya. Jadi jika hanya subgrup normal dari teorema ini berbunyi begini ya. Jika hanya subgrup normal dari G, kemudian G-nya grup dan K-nya juga subgrup normal dari G dengan hanya termuat di K, maka G per K ini isomorfik dengan G per H per K per H. Jadi ini seolah-olah ya, seperti seperti dicoret ya. Jadi G per K isomorfik dengan G per H per K per H. Sebenarnya apa makna dari isomorfik ini? Makna dari isomorfik itu dia secara himpunan dia beda, tapi strukturnya sama. Begitu ya. Kalau dianalogikan di kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya, pria dengan wanita gitu. Pria dengan wanita itu kan dia beda ya sebenarnya ya, tapi secara struktur sama ya gitu ya. Sama-sama punya tangan, sama-sama punya mata, rambut dan sebagainya seperti itu. Jadi dia secara himpunan dia beda tapi strukturnya sama. Jadi teknik menggunakan isomorfisme ini dalam suatu penyelesaian masalah dari suatu grup. Jadi misalkan gini, misalkan kita punya K-nya grup ini ya, kemudian K1 grup, kemudian keduanya grup. Nah, kita mau buktikan bahwa kalau K1 ini buktikan bahwa misalkan gini ya, saya punya himpunan katakan K lah gitu ya, K. Nah, Anda mau buktikan bahwa si K ini dia komutatif gitu. Nah, Anda sulit membuktikan bahwa si K ini komutatif. Nah, caranya adalah Anda buat saja suatu isomorfik dari K ke himpunan tertentu ya. Misalkan gini, Anda buat saja isomorfisme dari K misalkan ke H gitu ya. Kemudian hanya Anda buktikan saja bahwa si H ini pemetaan dari K ke H ini dia isomorfik ya. Nah, kemudian Anda tunjukkan bahwa si H ini dia komutatif ya. Karena dia isomorfik, maka si K-nya juga pasti komutatif. Seperti itu ya. Jadi secara ya itu yang saya tadi bilang ya, secara himpunan beda tapi strukturnya sama gitu. Jadi di sini kita mau menggunakan teorema isomorfisme 1 ya. Nah, teorema isomorfisme 1 itu berbunyi masih ingat enggak? Kalau kita punya G ke G aksen, ini katakanlah theta gitu ya. Di sini tau ini adalah psi ya gitu ya. Ini G per N ya gitu ya. Maka si G per N ini isomorfik dengan G aksen ya. Jadi terdapat secara tunggal ya isomorfisme. Jadi di sini dia mau bilang bahwa si G per N itu dia isomorfik dengan G aksen. Tapi di mana kernel dari theta itu persis sama dengan N gitu ya. Ya, persis sama dengan N. Jadi masalah kita apa? Masalah kita ini ya, kita mau buktikan bahwa si G per K ini baru konstruksi buktinya ya. Isomorfik dengan G per H per K per H gitu. Nah, jadi cara menggunakan teorema dasar isomorfisme ini atau teorema isomorfisme 1 ini bagaimana sebenarnya? Jadi begini. Jadi kata teorema isomorfisme 1, kalau kita punya pemetaan ini ya, theta ya, dari G ke G aksen, di mana kernelnya itu ini pemetaan theta, ini pemetaan yang epi ya. Artinya dia pemetaan yang epimorfisme begitu ya. Nah, di mana kernel dari theta ini persis sama dengan N, persis sama dengan pernya yang di bawah itu ya. Maka si G per N ini akan isomorfik dengan G aksen. Nah, bagaimana cara menggunakan yang ini ke yang di bawah ini? Jadi ini gampang. Jadinya begini, Anda buat saja pemetaan dari katakan theta gitu ya, dari G per H ke G per K gitu. Nah, yang mana ini harus Anda buktikan bahwa pemetaan ini adalah pemetaan yang epi ya, epi ini ya, dia pemetaan yang epimorfisme. Dan kernel dari theta ini itu persis sama dengan per. Ini kan kalau kernel dari ini kan persis sama dengan ini ya, pembagi per di bawahnya itu ya. Kalau ini apa? Ya, Anda buktikan bahwa si theta ini kernelnya itu persis sama dengan K per H. Ya gitu. Dengan demikian berdasarkan teorema isomorfisme 1, kita bisa ambil kesimpulan bahwa si G per K itu isomorfik dengan G per H per K per H. Ya, jadi itu konstruksi buktinya ya, jadi kita gunakan di sini teorema dasar isomorfisme. Nah, tapi ada masalah di sini. Masalahnya adalah apa? Ingat bahwa kalau kita
mau buat grup quotient gitu ya, G per N. Nah, di sini syaratnya ini agar dia terdefinisi, si N-nya itu harus normal. Jadi si N ini harus normal di G. Gitu ya. Nah, masalahnya sekarang kan ini kita nggak tahu ini apakah dia terdefinisi gitu kan. Jadi Anda harus buktikan dulu bahwa yang semua ini terdefinisi. Nah, di sini Anda perhatikan bahwa ini kan hanya normal di G kan. Berarti G per H ini nggak ada masalah dong ya, karena dia kan terdefinisi. Kenapa terdefinisi? Karena si H-nya ini sudah dia normal di G kan. Nah, kan syarat untuk membuat quotient itu kan N-nya itu harus normal di G gitu. Nah, sementara kan kita sudah punya H-nya itu normal di G kan. Berarti G per H tidak ada masalah dong ya. Karena dia kan ini jelas terdefinisi ya. Karena hanya sudah diketahui normal gitu. Nah, K-nya normal di G ya, berarti G per K juga tidak ada masalah karena K-nya sudah diketahui normal di G. Yang jadi masalah yang mana? Yang jadi masalah itu ini. Anda buktikan bahwa si K per H ini harus terdefinisi. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda buktikan bahwa si G per H per K per H ini juga terdefinisi ya, seperti itu. Jadi itu yang kita harus tunjukkan dulu. Jadi yang pertama adalah Anda buktikan bahwa ini terdefinisi. Kok terhapus ya? K per H terdefinisi ya gitu. Kemudian G per H per K per H juga terdefinisi. Itu yang kedua, itu yang kedua. Yang ketiga, Anda buat pemetaan ya dari G per H ke G per K, katakan theta begitu ya. Yang mana Anda buktikan bahwa pemetaan itu merupakan suatu epimorfisme ya, gitu ya. Kemudian Anda buktikan bahwa kernelnya itu persis sama dengan pembagi di bawahnya nih, K per H. Dan demikian dia isomorfik ya, seperti itu. Oke, perhatikan baik-baik buktinya ya. Oke, nah oke, kita mulai saja ya. Jadi kita mau tunjukkan apa yang pertama, K per H ini terdefinisi. Jadi kita mau buktikan K per H terdefinisi. Caranya adalah apa? Caranya adalah kita mau buktikan bahwa si H itu normal di K kan. H itu Anda buktikan dia normal di K. Ya, karena kan belum ada statement ini kan yang diketahui kan gitu ya. Nah, hanya ya buktikan saja hanya normal ya. Cara membuktikan hanya normal gimana? Hanya kan jelas tidak kosong, jelas ya. Ya, karena kan dia sudah subgroup normal dari G kan. Hanya pasti tidak kosong dong. Ya, gitu ya. Kemudian hanya pasti termuat di K ya. Ini kan diketahui ya. Nah, yang kedua adalah ini untuk setiap AB elemen di H, AB inverse elemen di H. Kenapa? Ya sudah, karena kan hanya normal di G kan. Kalau hanya normal di G kan berarti dia subgroup. Kalau dia subgroup berarti dia tertutup kan gitu ya. Jadi AB inverse elemen di H gitu. Nah, yang ketiga adalah Anda buktikan kenormalannya. Ambil K elemen K sebarang, akan dibuktikan bahwa KH K inverse subset dari H gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Perhatikan ya. Di sini saya hapus. Oke. Hapus saja ini. Oke. Bentar ya. Oke. Nah, kita mau tunjukkan tadi apa? Ini ya, si K per H itu terdefinisi. K per H ini terdefinisi gitu. Berarti kita mau buktikan bahwa si H ini normal di K gitu. Ya gitu. Nah, ingat G per N itu apa? Berarti N-nya harus normal di G kan? Nah, ini syaratnya apa? Berarti syaratnya adalah N-nya harus subgroup dari G gitu kan. Yang kedua adalah untuk setiap G elemen di G inverse subset dari N gitu. Nah, kalau ini bagaimana? Kalau ini Anda tunjukkan bahwa si hanya itu harus subgroup dari K gitu. Yang ketiga adalah untuk setiap apa? Nah, ini kalau di sini G berarti sini K kan? Berarti untuk setiap K elemen di K berlaku apa? K H K inverse subset dari H gitu. Gitu ya. Makanya kita bawa ke sana. Karena ada indikator kata untuk setiap, makanya di sini saya tulis ambil sembarang, guys. Ini ambil ya. Ambil K elemen K sebarang, akan membuktikan ini. Oke. Cara membuktikan ini bagaimana? Ya, Anda buktikan bahwa ambil sebarang unsur di sini, yang kiri ini Anda buktikan bahwa dia unsur di H. Jadi ambil X elemen di KH K inverse, maka X ini berbentuk KH K inverse ya, untuk suatu H elemen di H yang termuat di G. Nah, perhatikan bahwa si H ini elemen di G gitu ya. Ya gitu ya. Kemudian hanya kan normal di G kan. Hanya normal di G sedemikian. Oh, maaf, saya salah ya. Bentar. Oke, jadi begini cara melihatnya ya. Oke, bentar ya. Oke. Bentar, saya keliru ini. Oke. Nah, cara melihatnya gini. Oke, bentar. Nah, ini karena X-nya kan X sama dengan KH K inverse ya. Untuk suatu H elemen di H ya. H elemen di H. Nah, kemudian Anda perhatikan bahwa si K itu kan elemen di K kan. Dia kan subset dari G ya, jelas ya, karena K-nya kan normal kan, berarti K elemen di G kan, K elemen di G dong ya. Berarti akibatnya apa? X sama dengan
K, H, K inverse itu elemen di H pasti. Kenapa? Karena hanya normal. Ya gitu kan, hanya normal di G. Ya, ingat kalau hanya normal di G apa artinya? Kalau hanya normal di G artinya dia berbentuk begini kan. G, H, G inverse subset dari H. Berarti semua yang berbentuk G dioperasikan dengan sesuatu di H, dioperasikan dengan G inverse pasti elemen di H gitu. Ya gitu. Jadi ini kan sudah ini elemen di G, hanya elemen di H, dan K inverse ini elemen di G kan. Berarti akibatnya dia ini elemen di H karena hanya normal kan, hanya normal di G. Ya, ini kenapa? Karena hanya normal di G. Gitu. Jadi akibatnya ini ya. Jadi K per H terdefinisi. Oke ya. Baik, lanjut ya. Jadi sudah selesai ya. Yang pertama K per H itu terdefinisi. Oke, lanjut. Ini yang kedua yang di sini ya. Kita mau buktikan bahwa G per K per H itu terdefinisi. Berarti kita mau tunjukkan dia tidak kosong dulu. Nah, kalau G per N isinya adalah apa? Isinya adalah NG kan, dimana G elemen di G. Ya kita pakai koset kanan saja, kita kan golongan kanan guys ya, golongan kanan ya. Jadi berarti K per H itu isinya apa dong? Berarti ini isinya adalah HK gitu kan, dimana K elemen di K gitu, gitu ya. Nah oke. Jadi kenapa ini tidak kosong? Karena kan K-nya elemen di K, sementara K itu kan subgrup normal malah ya, maka dia pasti punya identitas dong. Jadi ini HEK ya, ini subset dari HK gitu. Bukan subset sih, elemen ya, maaf, ini elemen ya, ini elemen ya, elemen di HK gitu. Jadi si HK ini jelas dia tidak kosong ya, jadi dia tidak kosong. Yang kedua kita buktikan bahwa ini termuat di G per H gitu. Nah, ambil X elemen di G per H, ya ambil sebelah unsur di sini, klasik saja ini, bukti ambil unsur di sini, buktikan dia unsur di sini kan. Maka tulis X sama dengan H K, ini X bar sih ya. X sama dengan HK untuk suatu K elemen di K, tapi kan K-nya termuat di G, berarti K-nya elemen G kan. Jadi ini elemen X sama dengan HK, tapi K-nya elemen di G, berarti ini elemen di G per H ya. Jadi K per H subset dari G per H ya. Kenapa? Karena X yang kita ambil unsur yang di sini ternyata X bar itu juga elemen di sini kan. Jadi ini X bar ya. Jadi ini termuat di sini, oke. Nah, selanjutnya kita buktikan dia normal ya. Ini K per H ini kurang sama dengan, berarti ini normal, bukan normal, subgroup ya. Kita buktikan bahwa K per H ini subgroup dari G per H. Nah, ambil A bar B bar elemen di K per H sebarang, kita tulis A barnya sebagai HK1, B bar sebagai HK2 untuk suatu K1 K2 elemen di K. Akan dibuktikan bahwa ini elemen di K per H. Nah, perhatikan bahwa A bar B bar inverse sama dengan HK1 HK2 inverse. Nah, ini sama dengan yang di bawah ya. Hanya ini H1 K1 H2 K2 inverse. Nah, ini inverse menjadi seperti ini. Jadi kita tulis ulang, saya tulis ulang di sini ya. Ini menjadi seperti ini menjadi seperti ini. Kemudian ini ingat sifat grup ya. H dan K kan sifat H2 dan K2 kan elemen di G kan. Berarti apa? Ingat ya, sifat grup AB elemen di G, AB inverse itu sama dengan B inverse kali A inverse gitu. Jadi ini sama dengan yang ini. Nah, di sini Anda hati-hati melihat ini ya. Ini H1 kan ini asosiatif ya ini. Nah, ini K1 K2 inverse ini elemen di K kan? Jelas ya, karena K1 elemen di K, K2 inverse juga elemen di K. Kalau dia dioperasikan maka ini elemen di K. Nah, H2 bagaimana? Ingat, H2 inverse itu elemen di mana? Elemen di H. Jadi si H2 inverse ini elemen di H. Tapi kan hanya itu termuat di K kan? Ya karena ya ini diketahui ya, mana tadi ya? Yang ini guys ini. Ya, gitu ya. Berarti si H2 inverse elemen di K kan? Berarti ini elemen di K, ini elemen di K, ini juga elemen di K, berarti ini semua elemen di K. Berarti sekarang dia berbentuk H1 dikali unsur di K gitu kan. Berarti dia elemen di K kan? Seperti itu ya. Jadi akibatnya ini dia subgroup ya. Jadi K per H subgroup dari G per H. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah kita buktikan bahwa dia normal ya. Kita buktikan ini ya. Ambil G bar elemen di G per H sebarang, kita terus G bar sama dengan HG untuk suatu G elemen di G. Jadi klasik saja ya, ini buktinya seperti ini ya. Jadi ingat tadi bahwa kalau kita mau buktikan ini, ingat lagi kembali ya. Kalau N-nya normal di G, Anda buktikan yang pertama itu N subgroup dari G begitu ya. Yang kedua adalah apa? Untuk setiap G elemen di G gitu, G N G inverse ya, subset dari N. Nah, sekarang masalah kita yang mana? Masalah kita itu kita mau buktikan bahwa apa ini? Ini ya, K per H itu
K per H merupakan subgrup normal dari G per H ya. Ya, G per H ya. Nah, ini G per H. Berarti kalau Anda perhatikan, kita mau buktikan apa? Berarti ini kan K per H itu subgrup dari G per H. Yang kedua adalah apa? Ini untuk setiap G elemen G, untuk unsur di sini, berarti untuk setiap unsur di sini kan, ya. Berarti untuk setiap maaf, di sini untuk setiap ya. Untuk setiap G bar elemen di G per H ya. G bar, kemudian apa lagi? K per H G bar inverse ya, gitu. Ini subset dari K per H. Gitu ya. Jadi kembalikan ke ini ya, ke teorema dasar kita ya, seperti ini ya. Oke, jadi ini yang kita mau tunjukkan ya. Makanya saya ambil sebarang G bar gitu kan. Jadi di sini ambil G bar elemen di G per H sebarang, kita tulis ini untuk satu G elemen di G. Ya, jadi nanti kalau Anda menulis di ujian gitu, Anda harus lihat ya unsurnya itu di mana itu ya. Di struktur aljabar itu konsep tentang himpunan bukan cuma struktur aljabar, sebenarnya di analisis juga seperti itu ya. Jadi Anda harus lihat itu dia unsur di mana gitu. Jadi jangan sampai ada unsur yang tidak jelas gitu ya. Dia unsur di mana? Kalau ini kan jelas ya. G bar sama dengan HG ya untuk suatu ya. G-nya elemen mana? G elemen di G gitu kan. Nah, G akan dibuktikan ini kan. Ini. Gitu ya. Kenapa ini ya? Ingat tadi yang teorema konormal gitu ya. Jadi cara membuktikan ini bagaimana ini? Berarti ambil sebarang unsur di sebelah kiri ini, kita mau tunjukkan dia elemen di K per H gitu. Jadi ambil X bar elemen di sini kan. Nah, kalau kita ambil elemen di sini berarti dia pasti berbentuk G bar kali suatu unsur di K per H, katakanlah A bar gitu ya. G inverse untuk suatu A bar sama dengan HK ya, di mana HK ini elemen di K per H. Di sini jelas ya bahwa si K itu elemen di K ya, gitu kan. Nah, kemudian ini Anda pecah ya menjadi seperti ini. Ini dipecah lagi menjadi hanya kan diganti H1, hanya diganti H2 di sini H3. Pak, ini kenapa bukan H1 di sini H2, di sini H3? Karena ini kan dia hanya itu kan himpunan ya. Himpunan itu ada banyak unsur di sana gitu. Jadi si H1 di sini tidak mesti H1 lagi yang diambil di sini kan, supaya kita ambil yang umum gitu kan. Jadi kita ambil di sini H1, di sini H2 lah, di sini H3 gitu kan, masih banyak simbol kok ya. Pak, boleh nggak ambil P1, P2, P3? Boleh ya, boleh saja. Yang penting jelas unsurnya. Jadi di sini kan ya di sini sebenarnya harus ditulis lagi sebenarnya H2, H1, H2, H3 elemen di H ya. Jadi boleh nggak di sini P1, P2, P3? Boleh. Yang penting Anda jelas bahwa P1, P2, P3 itu elemen di H gitu. Ya, seperti itu. Jadi ini berubah menjadi seperti ini, kemudian ini berubah menjadi seperti ini ya berubah menjadi seperti ini. Nah, kalau Anda perhatikan ini kalau pakai sifat asosiatif, dia pakai asosiatif begini. Kenapa kita buat seperti itu ya? Perhatikan ya. Jadi ini kita Anda di sini beri begini ya. Jadi saya tulis ulang saja menjadi seperti ini. Nah, perhatikan di tengah-tengah ini H2K ini, ingat H2K itu elemen di K ya, jelas. Kenapa H2K elemen di K? K-nya elemen di K. H2-nya kan elemen di H, tapi dia termuat di K, berarti H2 elemen di K. Nah, ini H2 elemen di K, K elemen di K, berarti akibatnya yang di dalam sini elemen di K kan. Nah, dia elemen di K. Nah, di sini kan G. Jadi perhatikan bahwa ini unsur di K kan, yang ini. Ini unsur di mana? Di G. Nah, padahal K-nya normal di G. Nah, kalau K normal di G apa artinya? Artinya semua elemen yang berbentuk begini G, K, G inverse, dia harus subset dari K. Berarti semua yang berbentuk G kali katakanlah A gitu ya. G inverse, di mana A-nya elemen di K ya. Dia pasti elemen di K gitu. Nah, sekarang coba perhatikan ini. Yang di dalam sini elemen di K. Ini G inverse, berarti yang K di mana K-nya normal di G. Berarti ini semua elemen mana? Elemen K ya, gitu ya. Jadi yang di dalam sini berubah ya. Berubah gitu ya. Ini menjadi elemen K ya. Katakan saya tulis K1 gitu ya. Di mana K1-nya yang ini kan. Gitu ya. Jadi ini elemen di K, saya tambahkan di sini elemen di K. Gitu. Yang semua ini ya, semua ini. Oke, jadi elemen di K. Jadi ini seperti ini ya. Kemudian ini K1 H2 H3 inverse ya. K1-nya elemen K, H3-nya inverse elemen K juga kan. Ya, kenapa? Karena ini kan H2 elemen di H subset dari K gitu kan. Seperti itu ya. Jadi ini semuanya si H3, saya enggak usah tulis H3 sudah jelas ya. Ya, ini H3 sudah elemen H ya gitu ya. Nah, di sini ini elemen di H gitu. Jadi ini elemen di K, tentu saja ya. Ini elemen satunya elemen di K, ini elemen di K lagi,
berarti dia sama dengan K2 dong ya. Jadi di sini Anda bisa kasih keterangan di sini ya. K2-nya itu sama dengan K1 H3 inverse ya, ini mana ini elemen di K ya. Jadi ini elemen di K. Jadi dia berbentuk elemen di H dengan elemen di K, berarti dia elemen di K per H. Akibatnya dia normal. Jadi ini terdefinisi. Jadi aman ya. Ya, aman kita definisikan kita kerjakan ini karena dia terdefinisi guys ya. Jadi ini terdefinisi. Nah, sekarang selanjutnya apa? Kita buat pengaitan ya. Kita buat pengaitan dari G per H per G per K. Kenapa pengaitannya ke sini, Pak? Karena kan kita mau pakai teorema dasar isomorfisme ya. Seperti itu. Jadi Hg ini dipetakan ke Kg gitu ya. Ya, pemetaannya seperti ini. Nah, kita membuktikan bahwa si pengaitan ini dia merupakan suatu dia well defined ya, artinya dia merupakan suatu pemetaan atau dia merupakan suatu fungsi ya. Jadi ambil G1, ingat membuktikan fungsi, ambil G1 bar G2 bar elemen di sini, di mana G1 bar G2 barnya seperti ini ya, untuk suatu G1 G2 elemen di G. Dengan G1 bar sama dengan G2 bar akan dibuktikan bahwa ini G1 bar sama dengan G2 bar ini berubah menjadi seperti ini. Nah, ini kan jika dan hanya jika, ini ingat enggak teoremanya enggak? HA sama dengan HB jika dan hanya jika AB inverse elemen di H gitu. Ya, kalau Anda masih kurang yakin, ini Anda bisa buka di bagian video koset ya. Ya, kalau saya enggak salah di koset Anda bisa lihatlah videonya ya. Nah, ini sama dengan ini. Nah, ini kan elemen di H, padahal hanya kan termuat di K, berarti si ini semua elemen di K. Dengan memakai argumen yang sama seperti ini, maka ini terjadi ya. Nah, ini padahal ini sama dengan yang ini. Berarti dia fungsi ya, atau dia pemetaan pengaitannya itu well defined ya, atau dia pemetaan ya. Nah, selanjutnya akan dibuktikan bahwa si theta ini merupakan suatu homomorfisme grup, atau kita mau tunjukkan bahwa si theta ini merupakan suatu homomorfisme ya grup ya, betul ya, homomorfisme grup. Ya, lebih jauh kita mau tunjukkan dia epimorfisme sebenarnya ya. Ambil G1 bar G2 bar elemen di sini sebarang, di mana G1 seperti ini sama ya. Kita mau tunjukkan ini. Akibatnya apa? Ini sama dengan yang ini ya. Jadi dia merupakan satu apa? Bukan epi ya, homomorfisme. Jadi ini sama dengan ini, kemudian ini sama dengan ini sama dengan ini. Oke, saya sepertinya lupa guys ya, lupa membuktikan dia epimorfismenya. Oke, saya buktikan di sini saja ya. Oke, jadi kalau Anda menulisnya nanti, kalau Anda pindahkan ke catatannya ini yang ini nomor 6 yang ini ya. Ya, Anda saja nanti yang rapikan sendiri ya catatannya. Ini nomor 6 di sini. Jadi ini kan nomor 4 di sini ya. Ya, nomor 5-nya itu kita buktikan bahwa si theta itu merupakan satu pemetaan yang subjektif subjektif ya. Nah, nomor 4 ya. Nomor 4 ya. Oh, maaf, nomor 5 ya. Sorry. Oke. Baik. Saya tulis ulang dulu ya. Theta itu pemetaan dari G per H ya. G per H ke G per K gitu ya. Yes ya. G per H ke G per K. Oke. Di mana pemetaannya ini adalah Hg itu dipetakan ke Kg. Ya. Atau pemetaannya kita terus theta sama dengan theta dari Hg sama dengan Kg seperti ini ya. Nah, nomor 5 akan dibuktikan bahwa apa? Si theta ini subjektif, guys, ya, atau padah ya. Atau dia pemetaan yang padah. Oke, caranya gimana? Caranya adalah kita ambil sebarang unsur di kodomain gitu. Ambil sebarang unsur di G per K. Jadi caranya adalah ambil katakanlah abar gitu ya. Abar elemen di G per K ya. Elemen di G per K sebarang gitu. Tulis abar itu sebagai apa? Kg untuk suatu G elemen di G. Ya, seperti itu. Nah, cara membuktikan ini apa ya? Pada berarti Anda berusaha tunjukkan bahwa ini punya prapeta gitu kan. Jadi ini kita pilih saja ya, pilih. Kan ini kan G-nya sudah ada ya, G elemen di G kan. Ya gitu, karena kita ambil sebarang unsur ini G-nya sudah ada dong ya. Kan ini kan G elemen di G. Jadi caranya adalah pilih katakan gitu saja, pilih Hg saja ya, Hg, G-nya yang diambil G yang ini ya. Hg ini elemen di G per H ya. Ya, ini katakanlah ini sama dengan si B bar gitu kan. Ya, sehingga apa? Sehingga theta dari B bar ya.
Oke, sehingga apa? Theta dari B bar yaitu sama dengan theta dari HG ya. Nah, ini sama dengan theta HG itu kan sama dengan KG kan? Ini sama dengan KG ya, dan ini sama dengan A bar ya. Berarti kita ambil sebarang unsur A bar di sini, dia punya B bar gitu. Dia punya apa? Parapetah. Berarti akibatnya dia surjektif. Jadi tetanya ini surjektif. Nah, karena dia homomorfisme yang subjektif, maka tetanya adalah epimorfisme ya. Epimorfisme. Jadi nanti kalau Anda nulisnya, nanti Anda tulis dulu yang nomor 4 yang ini ya. Kemudian pindah ke nomor 5 yang ini, nomor 5 ya. Kemudian lanjut ke nomor 6 yang ini. Oke ya. Nah, oke. Jadi kita sudah membuktikan bahwa si tetanya ini merupakan epimorfisme. Nah, selanjutnya kita buktikan bahwa si kernelnya itu persis sama dengan Kapper H guys ya. Oke, Kapper H itu yang pernya kan yang di bawah itu ya, yang ini ya, yang ini. Kita membuktikan bahwa kernelnya persis sama dengan ini ya. Nah, pengaitannya adalah G per H. Ya, kita ulangi lagi ya, terus di sini ya. G per H itu dipetakan ke G per K kan. Pemetaannya adalah HG dipetakan ke KG. Oke. Nah, apa definisi kernel? Kernel itu adalah semua unsur di domain yang dipetakan ke identitas di sini kan gitu ya. Ke identitas di grup sebelahnya gitu kan. Jadi ambil jadi kernel dari theta apa definisinya? Adalah ini elemen di GH yang theta G bar itu sama dengan elemen identitas di sini kan, yang dipetakan ke elemen identitas di sini. Nah, kemudian ini terus ulang saja. Ini theta G bar itu sama dengan HG kan. Nah, ini adalah apa? Elemen identitas di sini adalah K per H ya. Ini adalah K ya. Saya terus ulang saja ya, maaf, supaya Anda paham. Saya jelaskan saja ulang. Oke, baik ya. Oke, dari sini kita lanjut. Pakai merah ya, merah, hijau, orange. Pakai hitam saja ya. Oke. Nah, jadi saya ulang, kernel itu adalah semua unsur di sini yang dipetakan ke 0 di sini. Berarti ini kan. Nah, ini Anda terus ulang saja. Ini sama dengan G bar sama dengan HG elemen di G per H ya. Di mana ini theta G-nya itu ada theta dari G bar-nya itu kan HG ya. Ini HG saja tulis. Kemudian ini elemen identitas di sini apa? Dia elemen di ini bukan K per H guys, maaf. Ini adalah elemen di G per K ya, G per K. Gitu ya. Jadi semua unsur di sini yang dipetakan ke unsur identitas di domain ya, benar ya, G per K ya. Oke, G per K ya. Nah, ini unsur identitas di sini apa? Identitas di sini itu adalah K sebenarnya ya. Sebenarnya KE gitu kan. KE, di mana E elemen identitas gitu ya. KE. Ya, KE-nya kan sama dengan E ya. Jadi ya K saja lah gitu kan. Ini adalah K ya. Yang dapatlah KE ya. K ya. Jadi ini sama dengan G bar sama dengan HG elemen di G per H ya. Ini adalah pemetaan ini ke KG. Berarti ini sama dengan KG kan. KG sama dengan KE gitu ya. Ini sama dengan G bar sama dengan HG elemen di G per H. Ini KG, ingat teorema kita? Ingat enggak? Teorema yang ini nih. Di mana ya? Di sini saja. Tar. Di sini ya. K-nya KA sama dengan KB jika dan hanya jika AB inverse elemen K gitu kan. Nah, Anda bisa lihat kalau K-nya, kalau tidak salah K-nya subgroup ya, subgroup dari G. Maka ini terjadi ya. Nah, Anda bisa lihat di bagian koset gitu ya. Oke. Nah, pembuktian teorema tadi Anda bisa lihat di koset, di video koset. Nah, ini kan berarti ini sama dengan G inverse kan, berarti ini G inverse ya sama dengan G lagi kan. Ini G elemen K kan, gitu. Ya. Nah, perhatikan ini sini. G bar sama dengan HG. Nah, ini G-nya elemen, padahal G-nya elemen di K. Berarti ini kan bisa saya bilang G bar sama dengan HK kan di sini. Ya, HG di mana G-nya elemen di K. Artinya apa, guys? Ya, artinya adalah ini sama dengan apa? Ya, K per H kan. Gitu ya.
Jadi ini sama dengan K per H ya. Gitu ya, K per H. Kenapa? Karena si G-nya elemen di K jadinya kan. HG di mana G-nya harus elemen di K, berarti dia elemen di K per H. Jadi selesai. Jadi kernelnya itu sama dengan K per H. Gitu. Itu cara pertama. Cara kedua Anda bisa buktikan dia saling subset ya. Buktikan bahwa kernelnya ini termuat di KH dan K per H-nya termuat di kernel ya. Dengan demikian dia isomorfik gitu ya. Jadi ya ini nomor 6-nya ya. Jadi kalau Anda tulis nanti saya ulang, kalau Anda tulis nomor 1 saya ulang ya. Kalau Anda tulis nanti nomor 1 dulu, kemudian ini nomor 2 ya. Nomor 3 yang ini saya ulang ya supaya Anda oke. Ini nomor 1 guys ya. Kemudian nomor ini coretan tadi ini nomor 2. Oke, kemudian nomor 3 yang ini ya. Buktinya sederhana ya. Sederhana enggak? Ini nomor 3 ya. Kemudian nomor 4-nya yang ini ya. Oke, nomor 5-nya di sebelah yang ini ya. Jadi Anda tulis ini dulu nomor 5. Oke, nomor 5 ini. Kemudian Anda pindah ke nomor 6. Nomor 6 yang ini. Kemudian nomor 6 loncat 2 halaman lagi guys. Ini ke sini ya. Jadi berdasarkan teorema isomorfisme 1 atau teorema dasar isomorfisme ya. Teorema dasar isomorfisme, maka si G per K ini isomorfik dengan G per H per K per H. Oke, ya, selesai ya masalah kita ya. Baik, lanjut ke teorema isomorfisme 3, disebut juga sebagai teorema Diamond. Jadi di sini ada kalau Anda baca di referensi lain, teorema Diamond ini dia masuk kadang-kadang ditulis sebagai teorema isomorfisme 2, tapi itu tidak masalah guys ya. Jadi yang urutan dari teorema 1, 2 dan 3 ini agak kontroversial sebenarnya. Jadi kadang-kadang teorema Diamond ini yang dikatakan sebagai teorema isomorfisme 2. Terus kemudian teorema isomorfisme 3 itu sebagai teorema yang tadi yang sudah kita buktikan yang ini ya. Tapi itu tidak masalah karena yang menjadi dasarnya semuanya teorema dasar isomorfisme ya, yang video yang lalu ya itu. Jadi ini memang dia ini yang teorema dasar isomorfisme ini memang dia semua referensi ya kayaknya yang sudah pernah saya baca itu memang teorema dasar isomorfisme ini yang nomor 1 memang ini ya, yang ini. Yang urutan dari 2 3 ini kadang-kadang di buku lain itu atau di referensi lain itu kadang-kadang bertukar ya. Ya, tapi teorema isomorfisme 3 ini yang kita bahas ini kadang-kadang ini yang menjadi teorema isomorfisme 2, tapi ini namanya adalah teorema Diamond ya. Teorema Diamond ya. Diamondnya bagaimana? Diamondnya seperti ini ya. Ini HK ya, HK, H. Jadi HK itu isinya adalah saya sudah bahas ini ya dulu ya. HK di mana H elemen di H dan K elemen di K. Jadi di ini ada 2 versi teorema Diamond ini. Jadi Diamondnya begini. Jadi yang ini HK per K dia isomorfik ya. Jadi ini HK per K. Jadi ini per ini isomorfik dengan ini per ini ya. H per H iris K. Gitu ya. Itu versi pertama itu ya. Itu ya. Itu versi pertama guys ya. Nah, versi keduanya adalah ini HK per H isomorfik dengan K per H iris K. Jadi HK per H isomorfik dengan K per H iris K. Jadi ini ada 2 versi ya gitu. Jadi versi pertamanya gini, jika G-nya grup K subgrup normal dari G hanya cukup normal saja di G, maka ini berlaku. Versi yang keduanya ini G normal. Jadi ini berubah ini K-nya ya. Kalau di versi keduanya ini hanya yang normal, K-nya yang subgrup. Kalau ini K-nya normal, hanya yang subgrup gitu. Ya, jadi ini yang versi 2-nya lagi G grup hanya normal di G, K ini subgrup dari G, maka ini berlaku. Jadi caranya adalah saya kasih konstruksi buktinya saja ya. Anda buktikan ini dulu, ini terdefinisi gitu kan. Kemudian ini juga terdefinisi. Gitu. Ya gitu. Selanjutnya Anda buat pengaitan dari katakan theta dari H ke HK per K gitu. Bukan HK per H ya, HK per K ya. HK per K. Jadi Anda buat pengaitan saja ya dari theta ke HK per K gitu. Ya, Anda buat pengaitan seperti itu. Ya, Anda buat pengaitan seperti ini di mana kernel dari theta itu, nah Anda buat bahwa si theta ini suatu epi ya, epimorfisme. Nah, kemudian Anda buktikan bahwa si kernelnya itu adalah H iris K. Lalu Anda gunakan teorema isomorfisme 1, maka dia isomorfik ya, seperti itu. Anda bisa coba ya untuk versi teorema isomorfisme 3 ini pembuktiannya. Saya kira cukup ya untuk materi kita di teorema isomorfisme 1 ya. Teorema isomorfisme 1, teorema isomorfisme 2 dan teorema isomorfisme 3 dari suatu grup ya. Berikutnya kita masuk ke
mungkin grup permutasi ya. Oke, nanti ya materi terakhir barangkali ya di kuliah struktur aljabar ya. Oke, struktur kuliah teori grup ya. Oke. Oke, saya kira cukup ya untuk materi kali ini. Terima kasih telah melihat channel Madu Project. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.